Halo pemuda, anak-anak, remaja dan orang-orang dewasa. Tentu banyak di antara kalian yang ingat Mazmur 24 ayat 7. Terangkatlah kamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Nah, kita tidak tahu pasti apakah Martinus Luther, penggerak reformasi abad ke-16 itu memikirkan Mazmur 24 ayat 7. Tetapi itu yang dia buat ketika di malam tanggal 31 Oktober 1517 dia pergi menuju ke pintu gerbang gereja istana di kota Wittenberg. Dan di sana dia menempelkan 95 dalil yang kemudian disebut-sebut sebagai momen dimulainya reformasi abad ke-16. Kalau ada pintu-pintu gerbang di dunia yang layak dicatat sebagai yang menggenapi nubuat Mazmur 24 ayat 7, maka salah satu pintu yang harus disebut adalah pintu gerbang gereja istana atau Kastil Church di Wittenberg. Sebenarnya pintu gerbang gereja istana di Wittenberg itu biasa-biasa saja, terbuat dari kayu tebal dan berat, seperti pintu-pintu gedung kuno lainnya. Pintu gereja istana Wittenberg juga dibuat dari kayu berat dan tebal. Pada periode menjelang reformasi abad ke-16, pintu-pintu gerbang gereja sering memiliki fungsi ekstra, yakni sebagai papan pengumuman. Di pintu itu sering ditempelkan berbagai pengumuman, iklan, atau pemberitahuan tentang seminar, acara-acara budaya yang dilakukan di universitas maupun oleh pemerintah kota. Maklumlah, gedung gereja adalah salah satu tempat yang ramai dikunjungi. Dengan menempelkan pengumuman di pintu-pintu itu, orang akan mudah membacanya. Pintu gereja Wittenberg tentu sudah banyak luka karena berbagai pengumuman yang ditempelkan dengan menggunakan paku. 95 dalil Luther dipakukan di pintu kayu itu di antara berbagai iklan atau lembaran pengumuman lainnya. Sayangnya, pintu kayu itu sudah musnah. Pada abad ke-17, ketika bangsa Prusia menaklukkan Jerman, pintu gereja itu dibakar dengan api. Pintu yang sekarang kalian lihat di gambar terbuat dari logam. Untuk memperingati dalil-dalil Luther, dalil-dalil itu dicetak pada pintu tembaga tadi, sehingga pintu tembaga itu dipenuhi huruf-huruf Latin. Luther memang menulis dalil dalam bahasa Latin, karena yang dia targetkan adalah mengajak para bangsawan dan akademisi mendiskusikan hal-hal itu, dalil-dalil itu secara akademik. Jadi Luther tidak pernah bermaksud untuk menjadikan dalil-dalil itu sebagai konsumsi publik, dalam arti anggota gereja dan rakyat jelata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di atas pintu tembaga itu kalau kalian perhatikan dengan baik terdapat 8 buah patung. 3 pasang patung tembaga di kiri dan kanan itu menggambarkan seorang laki-laki yang bermain alat musik atau bernyanyi. Hal ini menggambarkan salah satu penekanan dari pergerakan reformasi Luther, yakni peribadatan. Luther membaharui ibadah gereja dengan memberi perhatian pada nyanyian. Ia berjuang mengembalikan nyanyian ibadah kepada jemaat, bukan lagi menjadi dominasi paduan suara. Luther sendiri bernyanyi dan memainkan musik. Itu sebabnya Luther juga mendapat gelar baru, si Bulbul dari Wittenberg. Bulbul adalah seekor burung yang berkicau membangunkan fajar dari tidur lelap sepanjang malam.
Di tengah-tengah pintu gerbang bagian atas itu ada 3 patung orang yang memegang buku besar. Itulah penekanan kedua gerakan reformasi, yakni memberikan Alkitab kepada jemaat dalam bahasa mereka, sehingga mereka bisa membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kita ingat di abad pertengahan, Alkitab hanya bisa dibaca oleh para imam dan klerus karena ditulis dalam bahasa Latin. Maka Luther, salah satu karya yang dia buat untuk pergerakan reformasi adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dan Luther berjuang agar Alkitab dibaca oleh seluruh warga jemaat. Dengan gerakan reformasi, Luther melakukan apa yang disebut sebagai desentralisasi Alkitab, sekaligus juga sakralisasi bahasa Latin. Artinya Alkitab harus menjadi konsumsi seluruh warga jemaat, dan bahasa Latin bukan lagi bahasa yang sakral, tapi semua bahasa umat manusia bisa dipakai untuk mewartakan sabda dan keselamatan Allah. Di ambang atas pintu gerbang gereja Wittenberg terdapat gambar Yesus di kayu salib dengan 2 orang yang berlutut di sisi kiri dan kanannya. Coba Bapak Ibu perhatikan itu. Yesus yang tersalib merupakan epitome, simbol puncak, tekanan utama gerakan reformasi. Luther mengkritik gereja abad pertengahan karena meninggalkan pengorbanan Kristus demi keselamatan dan berpaling pada keselamatan yang diupayakan oleh jasa, prestasi, dan karya manusia, terutama yang sudah kita tahu bersama, pembelian surat penghapusan siksa. Sedangkan kain cawat yang Yesus kenakan seperti yang tampak di salib patung itu, kain itu mengembang atau melambai-lambai. Itu menunjukkan karya Roh Kudus. Yesus memang mati di salib, tapi Roh Kudus terus bekerja. Dan Allah membangkitkan Yesus. Serta Roh Kudus membuat berita kebangkitan itu disiarkan sampai ke penjuru dunia dan ujung-ujung bumi. Bahkan harus didengar dan diketahui oleh rakyat jelata, orang-orang kecil, bukan hanya para klerus, imam, bangsawan, dan para penguasa dinasti. Di gambar itu ada 2 orang berlutut. Di salib Yesus itu ada 2 orang berlutut. Itu menggambarkan Luther. Luther berlutut di bawah salib Yesus, mempersembahkan Alkitab yang sudah dia terjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Di sisi lain dari salib berlutut juga Melanchthon, sahabat karib Luther, membawa pengakuan iman pertama dari pergerakan reformasi, yaitu pengakuan iman Augsburg. Melanchthon menjadi tokoh yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan pengakuan iman Augsburg. Jadi di salib Yesus itu ada 2 orang yang berlutut dengan memegang buku atau kitab. Yang satu itu Luther mempersembahkan Alkitab yang dia terjemahkan. Lalu yang kedua itu adalah Melanchthon yang gigih mempertahankan pengakuan iman reformasi, yaitu pengakuan iman Augsburg. Ini poin terpenting dari gerakan reformasi, yakni karya dan prestasi iman kita tidak lebih dari sebuah bakti dan pelayanan kepada Kristus yang tersalib, mendamaikan dan menebus kita, bukan karena karya, prestasi, jasa, dan kemampuan kita sendiri. Selamat memperingati reformasi abad ke-16.